Polda Metro Jaya mengancam akan menindak tegas perilaku para penagih utang alias debt collector yang bergaya sok preman. Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli menegaskan akan melawan mereka tanpa memberikan ampun. Hal itu disampaikan oleh Titus pada awak media, tepat pada konferensi pers atau rilis kasus aksi premanisme yang dilakukan dan tindakan pembentakan terhadap anggota kepolisian di Polda Metro Jaya pada Kamis 23 Februari. Subdit Resmob berkomitmen akan melaksanakan perintah dari Kapolda Metro Jaya untuk melawan aksi premanisme yang mana Titus atau pihak Polda Metro Jaya juga menuturkan bahwa nantinya siapapun debt collector tak bisa berlari atau bersembunyi lantaran langsung akan ditindak oleh pihak kepolisian. Debt collector berinisial LW, saudara, diketahui sudah diamankan di wilayah Pulau Saparua, Provinsi Maluku. LW merupakan debt collector keempat yang berhasil ditangkap Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden pembentakan anggota Babin Kamtibmas. Mulanya peristiwa debt collector membentak polisi ini terjadi di apartemen milik seorang selebgram yakni Clara Sinta di wilayah Jakarta Selatan pada 8 Februari. Video segerombolan debt collector yang membentak polisi ini juga beredar luas di media sosial, saudara. Peristiwa ini kemudian tak luput dari atensi Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Ia mengaku sangat geram saat melihat anggotanya dibentak-bentak oleh debt collector tersebut. Kapolda Metro Jaya juga menuturkan bahwa nantinya siapapun debt collector yang melakukan aksi premanisme dan melawan hukum akan berhadapan dengan dirinya. Polda Metro Jaya sendiri menegaskan bahwa akan menindak tegas seluruh debt collector yang melakukan aksi premanisme. Ketegasan ini juga sebelumnya disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, dalam keterangannya. Tak hanya melalui video yang sebelumnya viral yang mengatakan bahwa aksi premanisme ini membuat darahnya mendidih, Kapolda Metro Jaya juga menuturkan bahwa aksi premanisme yang dilakukan ini akan langsung ditindak dengan tegas. Siapapun debt collector yang melawan hukum akan langsung ditindak oleh Fadil Imran. Ia pun mengaku siap pasang badan apabila nantinya ada perlawanan dari debt collector tersebut. Saat ditemui oleh awak media pada Kamis 23 Februari hari ini, melalui Fadil Imran, ia menuturkan bahwa Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan perorangan, kelompok, atau ormas, tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya. Ia juga mengatakan penegakan hukum tak akan pandang bulu dan tak ada kelompok maupun perorangan manapun yang bisa lepas dari jeratan hukum apabila melakukan kekerasan. Bahkan dalam statementnya, Fadil Imran menuturkan siapapun yang melakukan aksi melawan hukum akan berhadapan langsung dengan dirinya. Fadil Imran juga mengklaim bahwa aksi premanisme di Jakarta saat ini jumlahnya sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan beberapa dekade lalu. Ia menyebutkan pihaknya akan menindak tegas jika aksi serupa kembali terjadi di masa yang akan datang.
Ia menuturkan bahwa kelompok premanisme ini memang sebelumnya terjadi di awal tahun 90-an dan sekarang sedianya sudah jauh menurun secara drastis. Namun ia mengatakan pada Kapolres dan juga jajaran Metro Polda Metro Jaya untuk tegas menghadapi kelompok-kelompok premanisme tersebut. Kapolda Metro Jaya sendiri, saudara, sejauh ini sudah menangkap 4 debt collector yang terlibat dalam insiden pembentakan terhadap anggota Babin Kaptipmas tersebut. Selain debt collector, polisi juga turut menangkap 7 orang preman dari kelompok yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menegaskan, tak ada pembenaran apapun terhadap sikap debt collector yang merampas kendaraan di jalan karena penarikan kendaraan sedianya sudah diatur dalam Undang-Undang Fidusia. Ia mengatakan debt collector dilarang melakukan aksi main cegat, sikat, hingga merampas kendaraan tanpa mekanisme yang berlaku. Peristiwa polisi dibentak-bentak debt collector ini terjadi pada 8 Februari lalu dan membuat Fadil Imran sendiri merasa gerah. Di Jakarta, Pak. Nah, apakah ke depan akan ada satgas khusus handphone dikit dong, turun dong, atau di setiap polsek untuk menangani hal tersebut, Pak? Nanti sore akan dirilis pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk debt collector itu, termasuk apa langkah-langkah yang sudah diambil dan akan diambil oleh Polda Metro Jaya. Sebentar. Pada prinsipnya Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun ormas dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya. Kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang. Dari awal tahun 2023 sampai sekarang, Pak, apakah memang Polda melihat ada peningkatan kasus terkhusus untuk aksi premanisme dan Matalang sendiri, Pak? Fenomena itu terjadi, namun jumlahnya tidak banyak. Kalau kita lihat aksi-aksi premanisme kelompok, kalau kita bandingkan dengan era tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an, ini jauh menurun. Khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, kemudian tempat hiburan, ini jauh berbeda. Nah, ini yang saya katakan kepada para Kapolres, jajaran Polda Metro Jaya untuk tegas menghadapi kelompok-kelompok yang semacam ini. Pak, bahkan biasanya kan yang mana? Narkoba. Oh, ini bentuk komitmen dan konsistensi Polda Metro Jaya. Makanya saya datang langsung, saya lihat, saya beri motivasi, saya beri apresiasi kepada anggota. Level Polres bisa menangkap 277 kg ini kan luar biasa. Kita akan konsisten, termasuk ke internal sendiri. Pak, penghargaannya apa, Pak? Nanti pagi terima anggota, Pak. Karena ini kan di tahun 2003 ungkapan terbesar nih, Pak. Itu biasanya akan ada surat piagam. Nah, dari piagam itu nanti jika dia akan melaksanakan sekolah, kenaikan pangkat dan sebagainya akan diperlukan. Pak, ini kan momentum, Pak, takut Gantian yang oh, ya, terus. Pak, izin, Pak, saya belum. Pak, ini yang sudah ditangkap, tapi apakah akan terus berlanjut? Yang mana? Iya, jalan. Saya sudah perintahkan kemarin, langsung saya panggil semua Kapolres pagi-pagi, saya beri
arahan. Saya minta dibuat call center. Kalau ada mata elang dan sejenisnya, ada premanisme dan sejenisnya, tolong hubungi polisi, ditaruh di Instagram masing-masing call centernya itu. Saya minta Kapolres untuk melakukan langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan ini. Pak, itu kan kolektor kan melibatkan beberapa perusahaan. Ada pengawasan juga nggak sih Pak dari perusahaan? Kita juga tidak berhenti hanya sampai kepada penegakan hukum. Hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi leasing. Nanti kita akan FGD, kita akan diskusi bagaimana cara agar para debitur itu tidak menunggak. Kan begini juga, masyarakat yang berutang ini kan harus siap membayar angsuran. Jangan mau berutang tapi tidak siap bayar angsuran. Nah, namun kalau ada yang menunggak, tentu harus ditempuh dengan jalur-jalur yang benar, tidak menggunakan jasa penagih utang yang menggunakan kekerasan. Nah, hari ini kita undang, contohnya Polres Jakarta Selatan, nanti kita akan diskusi. Misalnya, kalau diunggah, mungkin ke depan kita buat MOU, STNK, kita akan blokir supaya motor maupun kendaraan itu tidak bisa dipindah tangan. Kan BPKB-nya masih di tangan leasing, STNK-nya kita tidak perpanjang sampai dengan dia melunasi utang. Yang kedua, misalnya jika leasing ingin bekerja sama dengan penagih utang, maka sebaiknya ada sertifikasi dan persyaratan utama bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan kekerasan di balik itu semua. Semua harus mendasari kepada undang-undang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.